Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nugrahani dari D3 Gizi Rekbe semester 3 dengan NIM P137431119089 yang akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kualitas air melalui dua analisis. Yang pertama adalah tes praduga dan juga yang kedua adalah tes penegasan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Tri Kusuma Agung Purohita, SGZ MSc, yang telah memberikan tugas ini kepada saya dan juga teman-teman saya. Berikut adalah penjelasannya. Untuk metode yang digunakan yaitu metode MPN atau Most Probable Number dengan menggunakan metode tabung ganda. Peneliti menggunakan uji kualitatif coliform yaitu uji praduga atau presumptive test dan juga uji penegasan atau confirmative test. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kualitas air. Air merupakan kebutuhan utama bagi makhluk hidup. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, air akan semakin terus berkurang dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Berdasarkan SNI 6773 tahun 2008 mengenai spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air dan juga berdasarkan SNI nomor 6774 tahun 2008 mengenai tata cara perencanaan paket instalasi pengolahan air yang mengatakan bahwa standar kualitas air adalah baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan sifat fisik, kimia, maupun mikrobiologis yang merupakan persyaratan dari kualitas air tersebut. Sumber air baku yang digunakan oleh DMIU atau depot air minum isi ulang yaitu tidak sesuai dengan ketentuan dan juga peraturan yang berlaku, yang mengakibatkan kualitas air yang tidak sesuai dengan persyaratan. Apabila kualitas air ini berkurang, maka akan berdampak pada gangguan kesehatan. Salah satu bakteri yang dapat mengganggu kesehatan yaitu adalah bakteri coliform. Bakteri coliform adalah suatu golongan bakteri intensital, yaitu hidup di dalam pencernaan manusia seperti contohnya Escherichia coli. Jadi, bakteri coliform ini akan menjadi indikator dari kualitas air. Penelitian menggunakan beberapa teknik mengumpulkan data, seperti yang pertama adalah observasi, yang kedua yaitu dengan menggunakan indeks MPN yaitu Most Probable Number dengan total coliform. Untuk alat dan bahan yang digunakan di sini seperti yang dicontohkan yaitu yang pertama alatnya yaitu ada tabung reaksi dengan ukuran 16 x 160 mikromililiter. Yang kedua ada rak tabung reaksi, yang ketiga ada tabung Durham, yang keempat ada lampu spiritus, yang kelima ada jarum Ose, yang keenam ada timbangan analitik, yang ketujuh kompor listrik, Erlenmeyer, oven, autoclave, inkubator, bola hisap, botol sampel, kapas, pipet ukur, aluminium foil, dan juga kertas coklat. Kemudian untuk bahannya sendiri menggunakan media lactose broth atau LBSS dan juga LBDS. LBSS itu lactose broth single strength dan juga lactose broth double strength. Kemudian ada juga Brilliant Green Lactose Bile Broth atau BGLB. Yang terakhir adalah Aquades. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber air baku Tangkiling yang digunakan sebagai air baku air minum isi ulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes penduga atau tes perkiraan dengan tata cara prosedurnya. Yang pertama yaitu sampel yang telah dihomogenkan dengan cara membolak-balikan botol sebanyak 3 kali. Yang kedua, dipipet menggunakan pipet steril, dan yang ketiga dipipet 10 ml sampel ke dalam tabung yang berisi LBDS atau lactose broth double strength 5 ml sebanyak 5 tabung. Kemudian dipipet 1 ml dan juga 0,1 ml sampel ke dalam tabung yang berisi LBSS atau lactose broth single strength 10 ml masing-masing ke dalam 5 tabung. Lalu kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Apabila belum ada perubahan, maka bisa dilanjutkan menjadi 1 kali 48 jam. Hasil yang diberikan yaitu apabila positif,
menunjukkan jika terjadi kekeruhan pada media dan juga terbentuk gas pada tabung Durham. Sedangkan apabila hasilnya negatif, itu hanya terjadi kekeruhan dan juga tanpa gas. Yang kedua yaitu menggunakan uji penegasan. Di sini uji penegasan itu menggunakan BGLP, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan sebaliknya, yaitu dapat menstimulasi bakteri gram negatif yang seperti dicontohkan yaitu bakteri coliform. Untuk yang pertama, hasil positif pada tes perkiraan dilanjutkan dengan tes penegasan. Yang kedua, ambil 1 hingga 2 ose LB positif lalu ditanam ke media BGLP. Yang ketiga, 1 tabung LB positif ditanam pada seri BGLP. Yang keempat, BGLP yang diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam untuk pemeriksaan bakteri total coliform. Kemudian untuk yang kelima, untuk mendapatkan jumlah MPN coliform dengan dasar hasil pencatatan dari tabung BGLP yang positif. Baca hasil tabel MPN. Untuk most probable number atau MPN adalah suatu metode numerasi mikroorganisme yang menggunakan data dari hasil pertumbuhan mikroorganisme pada medium spesifik cair. Prinsipnya di sini yaitu mengencarkan sampel sampai tingkat tertentu sehingga didapatkan konsentrasi mikroorganisme yang pas atau sesuai. Dan jika ditanam dalam tabung menghasilkan frekuensi pertumbuhan tabung positif. Semua tabung positif yang dihasilkan sangat bergantung pada probabilitas sel yang terambil oleh pipet saat memasukkan ke dalam media. Oleh karena itu, homogenisasi ini sangat mempengaruhi pada metode ini. Dari pemeriksaan uji MPN, total coliform yang dilakukan didapatkan hasil yang tidak memenuhi syarat batas maksimal indeks MPN, yaitu sebanyak 2 sampel atau 20%, sedangkan sebagian besar yang memiliki hasil yang memenuhi syarat indeks MPN yaitu sebanyak 5 sampel atau 80%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pencemaran air yang dilakukan oleh bakteri total coliform ini sangat berbahaya karena bakteri golongan ini mengandung bakteri E. coli yang merupakan penyebab utama dari penyakit diare. Penyakit diare sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kehilangan cairan dalam tubuh dengan jumlah yang sangat besar. Jika terus-menerus kehilangan cairan, maka dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali untuk pengawasan mutu kualitas air yang digunakan oleh masyarakat setempat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.